Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita lagi, Kreatif Design, karena berbagi itu indah. Oke, seperti biasa dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemahaman dasar perangkat komputer. Jadi sebelum kita ahli dan belajar materi-materi lain tentang komputer, aplikasi-aplikasi apapun itu, ya alangkah indahnya kalau kita mengenal perangkat komputer itu sendiri. Oke, langsung saja. Untuk materi kali ini saya bakal membawakannya melalui aplikasi Photoshop yang saya udah bikin desainnya ini, desain sederhana, yaitu perangkat komputer. Perangkat komputer itu apa? Yaitu alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah komputer. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada software. Software itu apa? Software itu perangkat lunak. Ini pengetahuan dasar. Yang kedua apa? Yang kedua itu hardware. Hardware itu perangkat keras. Yang ketiga brainware. Brainware itu apa? Brainware itu pengguna PC-nya atau pengguna laptop, pengguna PC, pokoknya pengguna komputer disebut brainware. Dan perlu diketahui saya ngejelasin ini sesuai pemahaman saya, bukan dari buku-buku lain. Oke, kita lanjut ke nomor 1, software perangkat lunak. Software perangkat lunak menurut pribadi dari sekian banyak buku yang mungkin dibaca dan pengalaman di dunia komputer, intinya software atau perangkat lunak itu perangkat komputer yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh oleh tangan, atau disebut juga aplikasi. Makanya ya kita bisa ngelihat aplikasinya apapun itu, aplikasi Windows, ada Smadap, Avira, Driver, Design dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa nyentuh lewat tangan karena semuanya berbentuk berbentuk digital. Hal yang berbentuk digital itu nggak bisa dipegang ya, cuma bisa dilihat. Kategorinya, ini kategori juga saya yang mengkategorikannya, jadi bukan dari yang lain. Yang pertama itu ada OS, yang paling awal yang harus kita kenal itu OS. OS itu apa? OS itu operating system. Operating system itu apa? Sistem operasi. Ada Windows, Linux, Android dan lain-lain. Macintosh, iOS itu bagian dari OS juga ya. Kalau menurut saya, OS itu kayak baju buat komputernya. Baju buat sistem, jadi bukan baju buat body CPU ya, tapi ini baju buat dalamannya. Kayak gini kan tampilan Windows, kalau tampilan Linux beda-beda. Nah itu sebenarnya sekedar baju aja menurut saya. Kalau pengen lihat sebenarnya Windows kita itu Windows apa, kalian bisa buka di tadi System Properties. Nah di sini nanti ada keterangan kita pakai Windows apa. Saya pakai Windows 10 Enterprise. Ya, entah itu kalian jago Linux atau Macintosh atau Android dan lain sebagainya. Masih banyak Windows apa operating system lainnya yang mungkin bisa kita coba di komputer. Yang kedua ada antivirus. Antivirus itu fungsinya buat protect and clean. Protect itu melindungi, and clean membersihkan. Ya, ada Smadap, Avira, Avast, EVG dan lain-lain. Tapi pengetahuan buat di Windows 10 kayak yang saya lagi pakai ini, mungkin ada teman-teman yang pakai Windows 10. Sebenarnya kalian nggak perlu pakai antivirus. Windows 10 nggak perlu antivirus eksternal. Eksternal itu berarti yang kita download atau yang kita install ya. Eksternal. Kenapa saya bilang Windows 10 nggak perlu antivirus eksternal? Sebentar. 20 maybe. Kenapa dia nggak butuh antivirus internal? Karena Windows Defender-nya udah kuat. Nah, Windows Defender daripada Windows 10 itu udah kuat. Kayak waktu Windows 7 saya paling pakai Smadap ya buat ngehargain karya orang Indonesia ya. Smadap, beli Pro-nya murah kok. Kalau murah usahakan beli ya. Kecuali mahal, niatin beli cuma nanti belinya. Nah kalau Windows 10 itu saya udah lama gak pakai antivirus. Saya cukup modal update terus Windows Defender-nya. Yang penting update terus. Oke, itu pengertian antivirus. Yang ketiga ada namanya aplikasi support. Buat saya ini saya klasifikasikan menjadi support. Driver, Office, audio dan video, player dan lain sebagainya. Kenapa saya artikan support? Karena fungsinya aplikasi itu di komputer ya sebagai pendukung. Semacam driver. Driver itu kenapa penting banget driver? Jadi gini, pemahaman saya, ini komputer. Ada komputer, ada fitur-fitur yang disediakan komputernya.
Misalnya fitur apa? Fitur audio. Misalnya fitur audio. Ada juga wifi. Ada internet. Ini fitur-fiturnya ya. Fiturnya grafik. Tampilan. Ya, ketika kita awal beli komputer, kita nggak bakal ngedapetin fitur ini dengan sempurna atau dengan baik kalau kita nggak punya atau kalau kita belum install drivernya. Jadi gini, jadi komputer itu udah kayak mobil, terus audio, wifi, internet, grafik, tampilan, dan lain sebagainya. Fitur-fitur ini mungkin kunci mobilnya. Jadi udah ada mobilnya, udah ada kuncinya, tinggal driver pengemudinya. Jadi tinggal pengemudinya siapa? Pengemudinya yaitu aplikasi-aplikasi driver bawaan. Biasanya kalau misalnya laptop atau motherboard gitu bisa kita download driver aslinya di official site-nya ya. Jadi di situs resminya. Itu driver. Misalnya, wah kok laptop saya nggak bisa wifi, kenapa ini? Ya karena mungkin drivernya. Kalau misalnya kita udah ngecek hardware-nya nggak bermasalah ya berarti drivernya. Makanya kalau misalnya kita beli TP-Link kayak begitu suka ada kaset CD driver. Nah itu gunanya. Jadi si USB TP-Link-nya misalnya USB TP-Link pemancar WiFi. USB TP-Link-nya itu alat. Dia kunci, dia kuncinya. Dia kuncinya terus kuncinya masukin ke mobil kita. Mobil kita komputer apa yang sesuai dengan USB TP-Link ini. Misalnya ke laptop saya Acer misalnya. Terus ada drivernya. Nah, dia ngasih fitur ke kita biar kita bisa nangkap pancaran sinyal wifi. Cuma siapa yang ngaktifin fitur ini, siapa di komputer kita itu siapa? Nah itu tugas driver. Nah itu kenapa dinamakan drive. Mungkin menurut saya kenapa dinamakan drive, mengemudi driver. Karena yang ngemudiin fitur itu adalah dia di dalam sistem komputer kita. Kalau kurang paham silahkan tanya-tanya lagi nanti di komen. Ada juga Office, Microsoft Office atau Open Office dan lain sebagainya. Masih banyak Office aplikasi gratisan. Atau kalau pengen berbayar bisa pakai Microsoft Office yang ya sejuta umat pakai itu. Terus audio and video player kayak ini. Kayak Windows Media Player, terus Media Player klasik. Mungkin buat saya masuknya ke aplikasi support. Dan banyak sih support itu kayak Telegram, WhatsApp, browser dan lain sebagainya ya. Udah itu. Dan masih banyak yang lainnya. Kayak WinRAR tuh masuk ke support. Terus multimedia, penjelasan multimedia ya gitulah. Intinya yang berhubungan dengan multimedia. Entah itu desain, audio dan video editing, game dan lain sebagainya. Untuk game mungkin saya nggak usah ngasih tahu ya game apa aja. Kalian mungkin ada yang main game dan sebutin aja game itu berarti itu masuk ke aplikasi multimedia. Menurut saya. Sekali lagi ini menurut saya. Terus yang kedua kita lanjut ke hardware. Kita ganti dulu desainnya. Biar enak. Jadi gini cara saya ngeganti ya. Oke, hardware itu perangkat keras. Dari namanya aja udah bisa ketebak ya, keras. Perangkat komputer yang bisa dilihat dan bisa disentuh oleh tangan. Itu pengertian sederhana menurut saya. Contohnya yaitu CPU, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, speaker, kabel. Dan semuanya kalian tahu itu kita bisa ngelihat CPU, kita bisa megang CPU. Ya itulah perangkat keras. Semuanya ini bisa dipegang. Printer, scanner, speaker, kabel, mouse, keyboard, monitor, CPU, dan lain sebagainya. Inilah yang termasuk hardware perangkat keras komputer. Mungkin nggak bakal makan banyak penjelasan di sini. Kita skip dulu langsung ya perangkat keras. Intinya pokoknya yang zohir lah istilah kata bahasa ini mah. Zohir kalau perangkat lunak yang batin. Oke, lanjut ke brainware. Ini dia brainware. Jadi gini, ini desain Photoshop saya nggak jago desain, cuma saya biasa manfaatin shape. Nah ini, apa itu brainware? Siapapun dan apapun yang tengah menggunakan komputer berarti dia itu brainware, ngerti ya? Jadi nggak ada penjelasan lebih masalah brainware buat saya. Menurut saya, pokoknya siapapun itu yang lagi menggunakan komputer itu namanya brainware. Pengen dia manusia ataupun dia robot, kan banyak bot-bot yang pakai komputer ya. Jadi komputer nyala 24 jam biasanya server yang ngegerakinnya bot. Kalau ada masalah apa ya botnya langsung ngebenerin. Nah itu disebut brainware. Oke, itu ya penjelasan singkat tentang perangkat keras komputer. Kok ini di sini? Oh ini masukin ke grup. Tutup.
Oke, itu dia perangkat komputer penjelasan dari Creative Design. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang masih bingung dan belum dipahami, silahkan tanyakan ke kami. Nanti saya share mungkin ini JPEG-nya ya di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat dan saya harap begitu. Karena ini satu-satunya cara buat saya ngambilin ilmu saya di bidang komputer. Assalamualaikum. Semoga hari kalian bersemangat. Bye-bye. Salam Creative Design karena berbagi itu